Tuhan di kanan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur dan kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Pagi ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hati untuk menyembah, untuk mengagungkan Tuhan, dan untuk mendengarkan firman-Nya dan isi hatinya. Sambil tetap berdiri, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah, kami punya Bapa seperti Engkau, yang sungguh mengasihi setiap kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan, buat anugerah, buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kalau sebentar kami mau memulai ibadah ini, biar kiranya Engkau yang menguduskan setiap kami, Engkau yang melayakan kami untuk menghampiri tahta-Mu dan menyembah di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dan seluruh jalannya ibadah ini. Mari Tuhan Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Mari Tuhan kerjakan yang Kau mau. Kami mengundang Engkau hadir pagi hari ini. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar pagi hari ini sungguh Engkau disukakan, Engkau Tuhan dimuliakan, Engkau sungguh Tuhan menikmati setiap apapun yang kami bawa di hadapan-Mu, setiap pujian dan pengakuan. Biar sungguh semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Penuhi dan urapi setiap hamba-Hamba-Mu, setiap kami dengan urapan baru. Dan sungguh-sungguh kami boleh melakukan, kami boleh melayani tepat Tuhan, seperti apa yang Kau ingin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami percaya kalau Engkau yang bertahta di tempat ini, tidak ada satu kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Semuanya sudah dihancurkan dan dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Karena kita sungguh-sungguh percaya dan kita mengalami, saya percaya kita mengalami keajaiban Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita mau membawa hidup kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Kita mau menyembah, kita mau mengagungkan Dia pagi ini. Haleluya, haleluya. Kami mau datang pagi ini Tuhan, membawa segenap hidup kami dengan segenap Tuhan cinta dan pengagungan kami. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan
Ya, siapa di antara teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Semua mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Ya, karena itu kita mau nyanyikan kasih setianya. Kita mau nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan.
Silakan duduk. Saatnya saya buka ruang kesaksian buat teman-teman yang ingin menceritakan kebaikan Tuhan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Ya, baik teman-teman. Ya, kita ini kedatangan teman tunanetra 1. Ya, teman tunanetra 1 ini baru beredar dari kalangan tunanetra, ya. Kita persilakan mau kenalan dengan kita. Silakan Ibu bawa ke depan atau Bapak mau kenalan teman-teman. Lagi jalan? Oh, lagi OTW. Kasih mic-nya. Pinjam mic-nya. Namanya dulu siapa? Terus tinggalnya di mana? Tunanetranya dari kapan? Silakan. Nama Pian. Hai Pian. Hai Pian. Selamat datang. Selamat datang Pian. Selamat berkenalan. Bunyi nggak? Oh ini aja Pian. Ya, ini pakai. Tangannya mana? Pian ya Pian ya. Nah. Halo. Sekali lagi namanya siapa? Pian. Pian. Pian, shalom Pian. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Piannya tinggal di mana? Metro Permata 1. Metro Permata 1. Di sini ke sini dengan siapa Pian? Mami sama Papi. Ami sama Papi. Umur Pian udah umur berapa? 21. Bentar lagi 21 bulan Agustus. Tanggal berapa Pian? Tanggal berapa ulang tahunnya? 26. 26 hari apa ya? Senin. 26 Senin. Pian sudah mengalami ketunanetraan, nggak bisa melihat dari kapan? Saya lahir prematur. Lahirnya 6 bulan. Amin. Amin. Ya. Ya, semangat. Ya. Pian mau nyanyi? Nyanyi ya? Nyanyi berdua. Nyanyi lagunya apa? Biasa suka lagu apa? Biasanya suka lagunya apa? Ya, nanti aja. Oh, di sini juga ada mami papinya. Silakan Ibu, mereka mau dengar suaranya Bu. Ya, abang kenalin, saya namanya Christine. Shalom Ibu Christine. Suami saya Teddy namanya. Namanya Shalom Pak Teddy. Tuhan berkati. Jadi selama ini Pian ada di mana aja? Aktivitasnya apa aja Bu di rumah? Sempat sekolah cuma sampai SD aja Pak. SD. Iya, terus di rumah aja. Di rumah aja. Pak, iya bermain piano sama gitar aja. Oh bisa main piano? Main dulu ya coba. Coba. Pak Feryadi dia mau main dulu katanya. Bisa ya? Ayo. Lagu apa? Ya terserah. Mami yang nyanyi. Kanggi yang nyanyi. Kanggi. Ya Kanggi juga ini nggak bisa melihat dari lahir. Kanggi. Kalau Yonatan udah gede lihatnya. Kalau Kanggi ini dari lahir juga nggak bisa melihat. Iya. Kalau Pak Feryadi dari gede. Kalau saya dari ya. Lagu apa? Gak apa-apa. Yang biasa aja. Ya. Ya Abah, Bapak bisa. Anggi semua lagu bisa. Terserah. Iya, Anggi. Oh, bisa. Oh ya, ya. Iya, ditawain. Haleluya.
saja, percaya saja, pada diri yang benar. Percaya saja, percaya saja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalah Yonatan. Bagus ya? Mantapnya. Iya pakarnya? Tangannya lihai. Yonatan lihai. Ferry ada punya teman. Makasih Bian. Terima kasih Via. Satu depan pakai gitar. Ya. Oh satu depan pakai gitar ya. Siap. Kalahin Yonatan. Kalahin Ya, juga Pak Jonathan Arianto. siap-siap digeser kedudukan. Sini lo bagus loh. Bagus loh main gitar. Lihai kalah, Anggi juga kalah. Ih, saya kalah Pak. Coba. Terima kasih Ibu Christine, Pak Denny, terima kasih ya. Semangat Ya, semangat. terus. Tuhan Yesus memberkati. Berarti ya kesaksian sedikit ya teman-teman. Tadi Vian cerita dia tunanetra, berarti dari lahir ya Bapak Ibu. Iya. Dari lahir ya. Saya juga sama. Ya, saya juga dari lahir mengalami ketunanetraan dan sama-sama prematur. Oh, iya. Umur berapa Anggi sekarang? Anggi lahir Di spill lah ya. enggak? Anggi Saya prematur lahir itu berapa bulan? 26 minggu. Berapa bulan itu? 6 bulan. 6 bulan sama Masih ya Pian ya? kurang ya Vian juga. Sama. Iya sama Iya. deh Pian 6 bulan. Sekitar itulah. Pantesan lahirnya juga nggak bisa melihat ya. Nggak bisa lihat. Terus Iya, jadi emang karena gangguan retina. Ya, maksudnya bukan gangguan sih, emang belum berkembang kayaknya ya. Gitu. Jadi tapi tetap semangat dan percaya bahwa Bapa kita yang di surga itu merancangkan semua yang terbaik. Amin. Ya, selamanya dia baik. Anggi mau nanya, Iya. setelah itu sekolahnya gimana? Saya bersyukurnya waktu itu karena dari dokter direkomendasi untuk ke SLB. Jadi saya di SLB Lebak Bulus. Lebak Bulus. Setelah itu Dari TK sampai enggak, playgroup dulu ya. Playgroup saya masih di tempat normal. Saya orang-orang yang non disabilitas. Terus di TK-nya di Lebak Bulus sampai SD. terus Setelah itu SMP dan SMA saya masuk ke sekolah umum. sekolah umum SMA dong ya. SMP dari Dari SMP sampai SMA sekolah umum. Iya. Sekolah orang yang melihat. Iya, Pak. Jadi sendiri Anggi tunanetra. Waktu di SMP sih ada beberapa teman, tapi SMA saya sendiri. Sendiri. Terus setelah itu SMA naik ke Kuliah. Kuliah Puji Tuhan karena anugerah Tuhan ya, saya kuliah. Itu juga saya sendiri tunanetranya. ya. Tapi gurunya nggak tunanetra ya? Enggak. Pilih ya. Tapi puji Tuhan ya bisa lulus ya. Puji Tuhan dalam anugerah Tuhan dan kasihnya Tuhan semuanya karena Bisa main keyboard juga, piano. puji Tuhan. Dulu ada kursus atau Iya, tidak? karena awalnya kursus sebagai dasar itu, tapi terus setelah itu saya lebih banyak otodidak. Oke, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Siapa lagi? Yang Ada mau lagi bersaksi? teman-teman yang mau bersaksi? Kalau nggak ada kita masuk firman. Masih ada? Kita nggak ada. Iya teman-teman ada yang mau bersaksi. Yuk. Thomas nggak kesaksian. Siapa? Thomas nggak kesaksian. Thomas. Ya, saya kurang tahu HP mutu. Mau kesaksian? Iya. Dia katanya mau kesaksian. Shalom. Selamat pagi dan siang kami puji Tuhan, kami bersyukur di tempat ini ya. Hari ini ya, beberapa minggu ini saya lagi galau. Lagi galau masalah duit ya. Gak pemasukan nggak ada. Jadi
Jadi hanya bisa bayar kerupuk doang. Ya, puji Tuhan lah, saya juga nggak pernah mengeluh sama yang punya usaha. Ya puji Tuhan ya, dan juga berkat jalan ya. Bela-belain saya nggak jajan. Dari pagi sampai siang tuh bela-belain nggak jajan. Juga sampai ke rumah. Tadi siang makan nggak? Karena Pak jadi. Ya enggak Pak. Kalau saya pakai duit pakai makan, nanti pemasukannya nggak ada. Gitu. Tapi puji Tuhan juga, saya juga walaupun nggak punya tanggungan, tapi puji Tuhan saya berjuang keras, bekerja keras, gitu. Tapi puji Tuhan juga bisa menyukupi untuk makan di Rusing. Nah, gitu. Tapi saya juga nggak sejak berapa tahun saya dagang kerupuk ini, nggak pernah saya ngeluh. Nggak pernah ngirim duit ya. Tapi kalau ada duit saya kirim. Tapi hari ini juga nggak bisa ngirim dulu lah. Sudah berapa kali ngirim selama di sini? Selama ini baru 3 kali saya ngirim sudah. Sama yang ada di Rusing. Iya. Dulunya pernah. Dulu nggak pernah. Nah, sekarang di Rusing ini baru bisa ngirim gitu. Tapi sekarang lagi mikirkan untuk beli sapi yang di Lombok sekarang. Kayak sapi. Nah, itu saya juga rencana juga. Amen. Belum tanya saya keluarga saya harga sapi itu berapa satu pasang itu sekarang. Nah, itu juga masih ini juga lagi pikiran, bukan masalah pacaran juga. Entar dulu kalau duit sudah banyak. Nah, itu. Tapi kalau ini juga saya masih pikir-pikir, kalau bukan saya kamu dekatin banyak cewek yang mau dengan saya, tapi juga pikiran juga saya juga masih galau kan. Terima kasih. Saya juga terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Udah cukup dah. Silakan duduk. Thomas ini salah satu tinggal di Rusing ya, dan juga puji Tuhan dia ada bersama-sama dengan kita, dan dia yang selalu menghibur saya. Setiap hari melihat dia, memperhatikan dia. Oke, kita masuk firman Tuhan ya. Ya. Ya, silakan Mas Joko ke depan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan kita dapat sesuatu dari kesaksian teman-teman kita. Ya. Saatnya kita mau menyembah Tuhan sekali lagi, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Firman-Nya berkata dia senantiasa menyertai setiap kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri. Hari ini saya nggak tahu apa yang teman-teman alami, tapi apapun pergumulan dan persoalan atau apapun yang mengganggu hati dan perasaan teman-teman dan kita semua, yuk sekali lagi ingat dan pegang janji Tuhan bahwa Dia senantiasa menyertai setiap kita. Firman-Nya itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kita percaya dengan sayap anugerah-Nya, kekuatan dan kesanggupan yang dari Dia sendiri. Dia yang menolong, yang memampukan kita untuk terus bertahan. Bahkan di tengah badai kehidupan, di tengah banyak hal yang gak enak, di tengah banyak hal yang menurut kita kayaknya mustahil untuk dilewati, tapi Dia Tuhan yang sanggup.
datang di tempat ini Tuhan. Amin. Ini semua karena anugerah. Amin. Karena berkat yang luar biasa dari Amin. Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini dalam menyalurkan firman. Amin. Kira-kira firman menjadi berkat buat kami semua. Amin. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami nekan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Kalau dipikir-pikir, ya, orang itu melayani itu tidak mudah. Saya memberikan judul khotbah hari ini adalah melayani tanpa pamrih. Amin. Saya dari tahun lalu Pak Jadi suruh saya minta khotbah. Tapi saya nggak bilang nggak bisa, kaki saya dioperasi lutut kiri. Tanya lagi, kapan bisa? Maaf Pak, nggak bisa. Kaki kanan saya yang bulan April. Saya terpaksa harus operasi karena kaki saya bengkok dan jangan sakit karena habis tulang ke tulang. Itu. Jadi saya bilang sama Pak Cendi bahwa saya diundang untuk melayani, saya terima kasih. Amin. Bayangin saya diundang, terima kasih loh. Saya nggak menganggap wah Bapak apaan ini, enggak. Karena saya tidak memandang Pak Cendi. Saya melayani untuk Tuhan. Yes. Sehubungan dengan judul ini, melayani. Kalau kita bekerja, melayani bos itu biasa. Kenapa? Ada gaji. Ada pasti. Tetapi, bos yang kita layani belum tentu seumur hidup akan menjamin kehidupan kita. Amin. Saya bicara padanya. Saya ada nonton film luar biasa tentang judulnya adalah Queenmaker. Dia kerja orang yang luar biasa. Satu orang wanita tangguh luar biasa, kerja 10 tahun. Pada suatu saat di pojokan dibuat berhenti. Inilah hidup. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah kita di pojokan, kita pernah ditinggalkan. Yes. Nama saya Hartono. Pekerjaan saya adalah pengacara. Saya pengacara hampir 30 tahun. Pendidikan saya bukan sombong, adalah gelarnya doktor. Gitu. Tapi semua itu pendidikan saya bukan karena Tuhan, tidak ada artinya. Kenapa? Pada suatu saat saya waktu kuliah di UI, kawan saya bilang, Pak Hartono pintar kan? Kok bisa? Anugerah. Amin. Di UI itu di negeri, kalau kita ujian, pada ujian itu kita sakit, nggak bisa pulang tahun depan, kecuali opname. Jadi bagaimanapun orang hebatnya, kalau sakit ngulang, kecuali opname. Ini. Jadi kepandaian yang saya bisa dapat titel saya itu karena anugerah. Amin. Saya dapat titel itu bukan karena saya khusus sekolah. Saya buka kantor, saya punya keluarga, gitu loh. Bukan saya diem sambil kerja gitu loh. Ya, sambil kerja. Jadi kalau saya bisa begitu adalah bisa lulus karena anugerah. Tadi saya mendengarkan kesaksian dari Tian dan Thomas. Ini berkaitan dengan melayani tanpa pamrih. Amin. Khususnya untuk Tian. Artinya begini. Kita mau berkembang. Kalau kita sendiri tidak akan berkembang. Betul. Kita harus ketemu gitu wadahnya. Kita harus ketemu komunitas gitu. Betul. Supaya kita berkembang. Yes. Jadi saya bicara apa adanya. Betul. Kalau kita menyendiri nggak berkembang. Ada masukan gitu loh. Jadi saya senang sekali, artinya mau belajar main piano, melayani itu melayani, gitar melayani. Apa yang bisa buat dari kita, gitu loh, kita lakukan. Saya
disuruh, saya sekolah teologi ya. Satu-satunya sekolah yang nggak lulus saya sekolah teologi ya. Karena apa? Bukan karena saya nggak bisa. Saya mementingkan dunia. Saya suruh buka di Batam. Tanpa saya tanya Tuhan. Akhirnya habis. Rugi luar biasa. Bukan kantor bisa rugi. Kenapa? Saya dahulukan mamon. Saya dahulukan dunia. Tanpa saya udah janji. Saya begitu lulus doktor, saya berkata, saya ingin melayani Tuhan. Amin. Kalau saya bisa dapat gelar doktor, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya mau sekolah teologi. Sekolah teologi saya IP 3,7 lebih. Akhirnya saya tinggalkan. Tapi bagaimana? Saya harus kejar. Saya masuk suatu komunitas. Akhirnya terus saya disuruh kesempatan untuk khotbah. Gitu. Jadi saya khotbah itu bukannya terima dapat uang, enggak. Saya pun kalau khotbah dikasih uangnya saya kembalikan. Karena saya pekerjaan saya pengacara, buat apa? Bukannya mengecilkan, gitu loh. Gitu. Saya bukan cari uang dari pelayanan, tapi saya mencari Tuhan dari bidang yang lain. Amin. Justru saya senang bisa memberikan berkat yang saya peroleh. Amin, amin, amin. Jadi dengan judul melayani tanpa pamrih. Tadi sebagaimana tadi saya katakan, kalau kita kerja dapat gaji itu biasa. Terus apa yang dimaksud melayani tanpa pamrih? Mau nggak kita melayani, mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu kita tanpa ada sesuatu? Kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Kalau saya tidak punya pola pikir demikian, saya nggak mungkin ada di sini. Gitu. Saya merasa, wah, saya itu gembira, bahagia. Jadi bisa melayani di komunitas yang khusus, gitu loh. Saya suka di gospel itu biasa, tapi ini kan yang lebih, saya lebih terharu. Amin. Ini jujur lebih terharu. Firman yang saya akan bawakan sampaikan pada pagi hari ini adalah ada satu orang kaya, dia melayani orang tanpa pamrih, gitu, tanpa pamrih, karena dia tidak tanya apa sih yang saya dapat. Firmannya yang saya mau bawakan adalah dari 2 Raja-Raja 4:8 sampai 17, mesti sampai 37. Saya potong aja, nanti yang lain cerita kepanjangan. Nah, ini cerita adalah satu perempuan kaya, yaitu ada seorang Nabi Elisa datang ke Sunem. Sunem itu ada satu orang yang kaya. Apa yang dia lakukan? Pak, dia bilang, mungkin panggil apa saya nggak tahu, panggil Nabi apa enggak. Saya undang makan. Dia nggak tahu dia siapa. Walaupun Nabi, apa manfaatnya? Dia tidak pikirkan apa yang dia dapat lakukan. Gitu. Nabi, saya undang, dia bilang Elisa, panggil Elisa, datang ke rumah saya makan. Orang kaya. Dia nggak butuh apa-apa. Saya kalau melihat firman, membaca firman ini, wah, luar biasa. Bisakah kita lakukan itu? Jadi kalau kita lakukan itu bukannya niru seperti si orang perempuan Sunem, tapi apa yang ada pada kita, apa yang menjadi kemampuan kita, itulah yang kita berikan. Seperti Tian belajar, Fian, dia belajar piano, belajar gitar, lakukan untuk melayani, masuk di komunitas ini, gitu, supaya berkembang, orang dengar. Kita mau tenar itu dari kecil. Banyak orang kaya bukan dari orang kota besar, dari kota kecil, dibawa sama Tuhan diri. Gitu. Tentang firman ini, tentang 2 Raja ke-4 8 sampai 17. Si perempuan Sunem itu mengundang Elisa makan. Setiap kali datang dia undang makan. Kita baca firman-nya ya.
Coba dari 8. Pada suatu hari, ya, saya baca dari HP saya aja. Nggak enak membelakangi gitu. Tadi tanya sama Ibu Bapak Candi, Pak, Bapak ada ini nggak? Alkitab ada Bu. Gitu. Bunyi gini. Suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Dari firman ini mengatakan bahwa Elisa itu diundang makan. Tetapi yang menjadi masalah, setiap kali dia datang ke sana, pertanyaannya, kalau si perempuan Sunem itu tidak bisa melayani dengan baik, akankah si Elisa datang kembali? Tidak. Ini saya bicara. Kalau dia mau datang kembali karena pelayanannya, karena si perempuan Sunem orang kaya gitu, melayani. Kalau kita orang biasa aja, mohon maaf, nggak mau melayani, ketinggalan. Gitu loh. Ya. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Abdi Allah yang kudus. Akhirnya suami dia berkata, si perempuan itu kepada suami, saya tahu dia adalah Abdi Allah yang kudus. Ini saya laki loh. Perempuan sama laki itu kalah. Nyalinya kalah. Adam dan Hawa lebih dulu petik buahnya ketimbang Adam. Perempuan itu, saya bicara apa adanya. Ini yang pintar perempuannya bayangin. Ini firman loh, bukan kata saya. Ya kan? Berkatalah perempuan itu kepada suami, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah Abdi Allah yang kudus. Dia tidak dikasih tahu dengan siapapun, tapi dia bisa mencari tahu, gitu loh. Jadi kita ini laki-laki jangan meremehkan wanita. Perempuan itu luar biasa. Amin. Saya tidak ada memojokkan siapapun di tempat ini ya. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dia melayani ini, si Elisa itu tidak tanggung-tanggung. Dia orang kaya. Dia kalau datang pakai permisi repot. Dia bikinin kamar. Ada mejanya, ada mejanya, ya, ada tempat tidurnya, ada kursi, ada kandil buat minum dan sebagainya. Dia boleh masuk ke sana. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, maukah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati? Amin. Bukan berarti hanya orang kaya yang bisa melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita, yang penting hati kita. Amin. Hati dengan sepenuh hati, berserah penuh kepada Tuhan. Gitu loh. Ini saya bicara pada ini firman ya. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur. Karena dia menyiapi kamarnya. Akhirnya datang langsung tanpa permisi. Sudah disiapkan, datang. Ya. Tetapi Nabi Elisa itu manusia, kalau kita melayani seseorang, pasti kita diperhatikan oleh bos kalau kita sebagai Amin. apalagi kita melayani Tuhan, pasti Tuhan belanya luar biasa. Amin. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita hanya berpikir, aku melayani Tuhan, apa yang aku dapat sekarang ini? Hanya kita berpikir secara kasat mata, tapi tidak berpikir yang jauh yang tidak terlihat. Contoh, ingat kita terbatas.
Saya bicara padanya. Coba di antara kita yang bilang daya ingat yang paling hebat, angkat tangan. Saya contoh yang gampang aja. Saya ingat, oke, kemarin mandi jam berapa? Gak ada yang bisa ingat. Saya bicara padanya. Termasuk saya nggak bisa. Jadi daya ingat kita tuh terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kuasa kita sangat-sangat terbatas. Amin. Gitu loh. Sangat terbatas. Akhirnya menyiapkan tempat langsung. Nabi Elisa tuh langsung naik. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Gehazi itulah bujangnya. Bujangnya Nabi Elisa. Ini satu cerita bahwa Elisa itu terkenal menyembuhkan orang kusta. Nama Naaman. Dia bilang, coba kau masuk ke sungai Yordan. Masuk 7 kali. Itu Elisa. Gehazi bujangnya. Bujangnya itu cari kesempatan. Elisa mau dikasih pelayanan. Enggak usah. Dia bilang, saya melayani karena Tuhan. Dikasih uang sama Jenderal Naaman. Enggak usah. Bujangnya ambil. Si Elisa tahu. Jadilah kau kusta, pindah. Gitu. Jadi kita melayani Tuhan harus tanpa pamrih. Jangan kita berpikir, aku melayani Tuhan, apa yang aku dapat? Jangan. Kita bisa hidup aja itu karena anugerah. Amin. Kita sehat aja karena anugerah. Amin. Kita bisa jalan anugerah. Saya waktu baru dioperasi lutut, waduh luar biasa. Ini kita sengaja operasi, apalagi orang yang sakit bawaan. Ini bicara padanya. Anugerah, bisa jalan luar biasa. Pak Tony bilang, maaf Pak, saya nggak bisa naik tangga saya. Gimana? Masa saya digendong? Kan nggak mungkin. Ya kan, saya nggak mau. Kenapa? Saya ingin memberikan yang terbaik gitu loh. Yes. Ya. Kita lanjut. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Siapa ia itu? Elisa. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia merasa dilayani oleh perempuan kaya di Sunem itu. Ya. Disambut makan, dikasih tempat tidur. Nah, oleh karena ini satu pelajaran buat kita. Kalau kita melayani Tuhan, jangan kita hitung-hitungan. Layani dia. Amin. Tuhan akan mengerti. Nggak usah diminta. Orang lahir aja bisa ngatur, masa kita minta? Nah ini saya bicara. Apapun keadaan kita bersama Tuhan. Supaya Tuhan kasih kedamaian. Yes. Kita layanin dia. Yes. Supaya hati kita damai. Gitu loh. Ya, supaya hati kita damai gitu. Kemudian berkatalah Gehazi. Jadi Elisa berkata kepada bujangnya, panggil perempuan itu Sunem itu. Itu perempuan orang kaya memberikan pelayanan, bikin kamar. Dia nggak bilang, tau gak Elisa, aku nih bikinin buat makan bapak. Elisa, saya udah makan, saya kasih tempat tidur. Apa yang kau perbuat? Dia nggak nanya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita buat Tuhan, jangan kita hitung-hitungan, jangan kita tanya. Lakukan yang apa kita bisa. Amin. Kita bisa jadi singa, jadi singa. Kita bisa main pemusik, jadikan. Yes. Apa yang bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gitu loh. Panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Ceritanya apa? Elisa tuh nggak mudah ketemu orang. Disuruh bujangnya panggil perempuan Sunem. Ya, panggil di depan Gehazi. Demikian juga waktu Jenderal Naaman, ada pembantunya orang Israel, dibilang di Israel tuh ada seorang nabi yang luar biasa. Dia tulis surat, rajanya takut, dan Nabi Elisa bilang jangan takut, saya yang nolong. Nah, Jenderal Naaman datang pakai pasukan. Mana saya mau sembuhkan Nabi Elisa? Dia suruh Gehazi bujangnya pergi ke sungai Yordan dalam 7 kali. Nggak mudah ini Elisa untuk bisa jumpa muka. Ini fakta loh. Jenderal Naaman datang aja dia nggak ketemu muka, membujang Gehazi. Nah pertanyaannya, kalau di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan pendetanya nggak nemuin kita, nggak salamin kita, jangan marah, nggak usah marah. Wah kok pembantunya aja salamin saya, mana pendetanya? Jangan.
Nggak usah. Ini contoh loh. Contoh. Ya. Terus panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya, dia berdiri. Elisa telah berkata kepada Gehazi. Kenapa? Si orang perempuan kaya itu melayani Elisa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada hitungan. Kalau hitungan, tanpa pamrih dilakukan. Akhirnya apa? Akhirnya si Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Maksudnya apa? Dia bilang sama Gehazi, bilangin begini, sebenarnya dia mau lakukan itu bersusah buat apa sih? Gitu, buat kita. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dia, kalau kita melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan. Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya, gitu loh. Gitu loh. Jangan kita pikir, wah kapan nih? Kapan? Pertanyaannya bapak-bapak ibu, kapan? Saya ini pengacara. Kerja emang kita setiap hari dapat uang? Enggak. Saya bisa dapat klien karena Tuhan. Amin. Saya bisa mampu mengerjakan pekerjaan karena Tuhan. Saya tidak pernah merasakan kalau saya ya bisa mengerjakan karena pintaran saya nggak berani saya. Terbatas. Kenapa terbatas? Kalau sakit bagaimana? Nggak bisa. Pusing aja hilang. Terus belum lagi harus tidur kan? Nggak ada kita semua ini nggak tidur. Coba saya tanya angkat tangan. Semua tidur. 1 hari 1 malam bisa nggak tidur. 2 hari 2 malam bisa. 3 hari nggak kuat. Iya, betul. Terbatas kekuatannya. Nah ini ya. Jadi dia akhirnya tanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah. Jadi si Elisa itu suruh Gehazi bujangnya tanya si perempuan Sunem itu, sebenarnya kamu tuh apa sih? Kamu udah bersusah-susah buat saya, buat Elisa, nyiapin tempat, buat apa gitu loh? Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Elisa melalui Gehazi bujangnya. Adakah yang dapat ku bicarakan kepada tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Bayangin. Si perempuan Sunem itu tanpa ada minta tuntut apa-apa. Akhirnya si Elisa itu merasa luar biasa. Dia tanya sama bujangnya, apa yang aku bisa berbuat? Apakah ngomong sama raja? Apa tentara? Dia bisa kenal. Karena kenapa bisa bicara dengan raja dan tentara, kepala tentara? Karena si perempuan Sunem ini orang kaya, makanya levelnya tinggi, gitu loh ya. Adakah yang dapat? Terus jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi dia tinggal di tempat dia. Dia tidak bicara apa-apa. Jadi kalau kita bapak ibu kita ya, kita dalam kehidupan ini kita melayani Tuhan ya, kadang-kadang nggak selalu mulus gitu loh. Kenapa nggak selalu mulus? Nggak bisa apa kita melayani terus kita minta saya layani Tuhan, saya bisa dapat duit. Jangan. Layani. Ini nih si perempuan Sunem orang kaya, dia melayani Elisa loh, tanpa pamrih. Belajar kita untuk melayani kepada siapanya. Contoh, saya kalau misalnya memberikan orang, kalau kita bisa ya udah, jangan kita nolong orang, kamu nanti bisa berbuat apa buat saya. Jangan. Lakukan apa yang kita bisa. Amen. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ya. Terus Elisa berkata itu, jawab perempuan itu, aku tinggal di kaumku dengan sederhana. Dia tidak mau minta apa-apa. Akhirnya apa? Si Elisa itu bertanya melalui Gehazi, tanya apa yang bisa dia perbuat. Kenapa kamu mau berbuat itu? Apakah kamu perlu saya referensiin sama raja atau kepala tentara? Lalu berkata Elisa, si Elisa itu panggil lagi. Kenapa? Karena dia merasa dia orang dia berbuat baik sama saya. Ditanyain apa yang kamu ada masalah, dia tidak jawab.
Dia penasaran. Coba panggil lagi. Lalu berkata Elisa, panggil dia. Sekarang bukan melalui Gehazi bujangnya, tapi dia panggil langsung. Demikian juga hidup kita. Kita layanin Tuhan. Amin. Kalau satu-satu Tuhan kasih jalan yang luar biasa, yang nggak bisa terpikir oleh kita, gitu loh. Lalu berkata Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Gitu loh. Dia tanya lagi. Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Dia tanya satu, dia apa yang bisa diperbuat? Akhirnya tanya, apalagi yang bisa diperbuat? Jadi kalau kita melayani Tuhan, jangan kita minta imbalan yang langsung. Layani. Amin. Layani apa yang kita bisa. Tadi saya dengar kesaksian si Thomas juga, ya kan? Tetap melayani. Kalau dipikir dia galau tuh, tapi galau bisa kasih kesaksian itu luar biasa. Ya harus. Dia galau kasih kesaksian, Tuhan aduh, kamu menyaksikan kegalauan aku akan berkati. Di sini saya bicara apa adanya. Kata si Thomas, bapak sih enak jadi pengacara. Nah, Thomas itu jangan terpikir begitu. Beban saya luar biasa. Tapi yang saya bilang, waduh bagaimana nih? Thomas, bisa pusing nih. Masa hanya bersama Tuhan. Amin. Amin. Saya megang kasus-kasus ada bertahun-tahun belum selesai. Gitu. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Yes. Haleluya. Jangan menyerah. Yes. Coba tayangkan lagunya itu. Berserah. Lagunya berserah. Hidup itu kita harus jangan nyerah. Ini lagu luar biasa, berserah. Ku berserah, ku berserah. Notnya, kata-kata biasa. Tuhan baik. Oh bukakan jalan di mata air pada guru tiada yang sekali serahkan hidupku Ku berserah. Sekali lagi katakan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ini lagu luar biasa. Amin. Kalau kita hayati bisa merinding. Yes. Kenapa? Tuhan bisa buka jalan di tengah lautan. Amin. Nggak mudah. Lautan tuh sulit. Gitu loh. Dia bisa buka jalan. Ya, di padang gurun dia ada air. Yes. Ya. Jadi apapun keadaan kita, kita percaya
kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Amin. pasti ada jalan. Yes. Ini kembali lagi firman-Nya. Akhirnya Elisa 2 kali pertanyaan pertama dia tanya, apa yang bisa aku perbuat? Kamu sesuatu buat saya apa sih? Dia tanya, perlukah kamu saya rekomendasi ke raja, ke tentara? Akhirnya timbul lagi. Demikian juga kita, hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita melayan Dia, Tuhan akhirnya akan berbicara buat kita melalui orang lain. Amin. Kenapa mau orang lain? Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirim orang hubungin kita. Saya bicara apa adanya. Saya layanin. Pekerjaan saya sebagai pengacara. Ada satu orang, dia muter-muter di daerah sini. Dia nggak kenal saya, dia nggak mau cari saya. Entah bagaimana, dia bisa datang ke kantor saya. Hampir sebagian besar saya punya klien itu bukan karena rekomendasi saya. Orang, saya minta tolong kenali saya enggak. Saya bicara padanya. Saya hanya bisa bersandar sama Tuhan. Gitu. Sepanjang kita melayani Tuhan, Tuhan akan kirimkan. Yes. Saya bicara apa adanya gitu. Jadi bapak-bapak bukan bapak-bapak ibu saya loh. Kalau bapak-bapak ibu mungkin nggak saya merasa demikian. Ya akhirnya tuh klien udah bisa datang sendiri. Nah, ini si Elisa. Dia nanya lagi sama Gehazi. Akhirnya bujang bilang, oh dia nggak punya anak. Dia cari. Kenapa dia mau bersusah-susah? Apa yang bisa perbuat? Dia nggak jawab. Gitu loh. Dia nggak jawab. Perlu nggak saya rekomendasi? Enggak. Akhirnya berpikir, coba tanya lagi suruh bujangnya. Apa sih yang dia butuhkan? Nah, gitu. Akhirnya si bujangnya bilang sama Elisa bahwa dia tidak punya anak. Suaminya udah tua. Udah nggak punya anak puluhan tahun betul. Barangkali suaminya jadi tua, ya kan? Gitu. Akhirnya kasih tahu. Dia bukan bilang, Elisa, aku ini berbaik sama engkau. Aku nggak punya anak, doakan. Enggak loh. Jadi kita jadi anak Tuhan jangan jadi orang yang cengeng, ya, baperan. Jangan. Datang ke Tuhan berdoa, gitu loh. Ini contoh loh. Ini firman Tuhan. Yes. Lalu berkatalah Elisa. Panggil dia. Dan sesudahnya dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Elisa tuh jarang ngadepin, selalu melalui bujang. Tapi kali ini dia mendengar, suruh dipanggil ngadep dia. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya biarlah, janganlah berdosa pada hambamu itu. Kita kadang-kadang kita berhadapan Tuhan, kita dikasih berkat, ada orang mau hubungi kita, jangan-jangan nggak percaya. Itulah manusia. Ini contoh loh firman Tuhan. Ini Nabi Elisa yang bilang, jangan bercanda dah. Tuhan, Nabi Allah bilang sama Nabi, jangan bercanda, gitu loh. Ya, janganlah berdosa kepada hambamu ini. Jangan. Ayat 17 ada mengandung perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi kalau kita melayani tanpa pamrih, ada satu berkat yang Amen. Tuhan akan berikan. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Yang adalah kita berhutang ke Tuhan yang tidak ada habisnya. Amin. Gitu loh. Dia datang, ya, dia nggak minta. Si perempuan nggak minta. Dia tanya lagi melalui Nabi Elisa. Tanya bujangnya Gehazi, apa? Oh, dia nggak punya anak. Dia suami itu panggil dia akhirnya. Akhirnya Nabi Elisa itu ketemu si perempuan sulung. Itu loh. Kalau kita melayani dengan sungguh hati, Tuhan akan percayakan kita, ya, berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Berkat itu bukan hanya uang, kesehatan luar biasa,
kesehatan luar biasa. Sukacita. Mau kita punya uang nggak punya sukacita? Iya. Kita punya uang sakit juga percuma. Kata orang, ya kalau bisa dua-duanya. Kan suruh pilih. Nggak bisa mau semuanya. Semua itu orang mau jadi orang yang cantik, perempuan, ya, yang kaya, yang pinter, ya kan, apa aja mau beli ada, mau tas apa aja ada, handphone macam-macam ada, semua. Nggak bisa. Demikian juga pria. Mau pria jadi orang yang keren, kaya, mau apa ya beli pesawat apa, semua juga orang mau. Nggak bisa begitu. Apa yang ada pada kita syukuri. Amin. Itu yang penting. Jadi arti kalau kita mensyukuri apa yang ada untuk kita melayani orang. Jangan kita berpikir, aku mau melayani, aku belum punya mobil. Aku melayani, aku lagi nggak punya uang. Tuhan tuh nggak melihat uangnya, nggak punya hartanya. Tuhan mau lihat hati kita. Amin. Si perempuan Sunam ini melayani dengan hati sungguh-sungguh. Akhirnya Elisa itu tanya kepada bujang, apa yang menjadi masalah? Dia nggak punya anak, suaminya tua. Akhirnya Nabi Elisa berkata, panggil orang itu berkata, tahun depan kau punya anak. Begitu dikatakan punya anak, nggak percaya. Jangan bercanda Tuhan, istilahnya berdosa, janganlah. Masih nggak percaya. Kita kadang-kadang diberkati Tuhan nggak percaya. Betul. Harus percaya. Akhirnya inilah satu hal. Jadi apapun si Nabi Elisa itu, ya, ingin memberkati tepat pada waktunya. Si perempuan Sunam diberkati tepat pada waktunya. Kita coba nyanyi satu lagu yang berkaitan dengan waktu. Tuhan yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maukah yang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Walaukah yang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa saya nyanyikan lagu ini, waktu Tuhan yang terbaik? Amin. Bahwa ini orang Sunam nggak bisa punya anak sudah lama. Akhirnya Tuhan berikan waktu Tuhan yang terbaik, dia punya anak. Amin.
Tetapi jangan berpikir dia punya anak laki-laki, akhir besar, ikut ke itu pononggak apa, ke nyabit gandum segala macam, anaknya mendadak sakit. Si perempuan Sodom mengatakan, kenapa kok engkau yang kasih kok jadi sakit? Dia susulin si Nabi Elisa di Gunung Karmel. Begitu tanya, sehat, selamatkah suami, selamatkah dianya, selamatkah anak, selamat. Dia nggak langsung, Tuhan, Elisa, engkau kasih aku mati loh sekarang. Nah, ini. Jadi dengan kata lain, apapun yang Tuhan berikan, jangan menyalahkan. Ini kita belajar dari firman Tuhan, bukan kata saya. Belajar firman Tuhan. Ini si perempuan Sodom, dia nggak mau, dia nggak dapat, kurang ngajar. Kamu kasih anak saya akhir besar mati lagi. Kalau gitu lebih baik nggak punya anak. Itu. Secara manusia kita berpikir gitu. Tapi si perempuan itu enggak. Tetap dia mau ketemu. Dia susul mau ketemu. Selamatkah? Itu sampai ayat 37. Saya ceritanya aja. Akhirnya dia, si perempuan itu punya gigi. Terus si suami bilang, ngapain? Ini bukan hari Sabat. Kamu nggak bisa. Tetap dia langsung. Coba kasih keledai, panen, dia susul, dia datang. Dia percaya apa? Apa yang diberikan pasti Elisa bertanggung jawab. Amin. Jika Tuhan memberikan kita, pasti dia pasti bertanggung jawab. Amin. Apapun persoalannya, gitu loh. Ini fakta loh, ini bukan kata ini. Mati, disusulin, akhirnya dia suruh Gehazi bawa tongkatnya. Kalau ketemu orang jangan cerita sama apa, jangan cerita sama siapapun. Taruh anaknya yang meninggal di rumah dia di lantai atas. Dia taruh, nggak sembuh. Akhirnya si perempuan Sodom itu datang sama Elisa. Datang, dia bertanggung jawab. Dia berdoa, dia tiarap di dia tubuhnya, bersinah 7 kali. Itu. Jadi dengan cerita ini, kita melayani Tuhan tanpa pamrih. Pasti Tuhan berkati. Amin. Kalaupun berkat yang dikasihkan ada bersenggolan, misalnya kurang berkenan, percayalah Tuhan memberikan, pasti Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita. Akhir itu anak yang mati hidup kembali. Kenapa? Bertanggung jawab dia apa yang diberikan kepada kita. Itu. Ini contoh. Ya. Pertanyaannya, apakah peristiwa yang lalu itu bisa terjadi pada saat ini? Bisa. Gitu. Ini ada firman-Nya. Coba Pengkhotbah. Ini saya buka sendiri. Saya bacakan Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Amin. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Jadi firman yang ada terjadi pada waktu itu akan terjadi juga pada masa sekarang. Amin. Meskipun versi yang berbeda. Bisa bicara padanya. Jadi jangan khawatir, itu dulu Pak, sekarang nggak mungkin. Di firman, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah buat akan dibuat lagi. Amin. Terus bagaimana? Ya, dengan kita bisa lakukan itu, kita harus taat perintahnya. Ya kan? Nah kita baca di Yesaya, di Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi kita ajarkan apa? Melayani dia. Jikalau kita ini melayani dia, dengan apa? Menurut perintahnya. Gitu loh. Kalau kita mau melayani, kita atur perintahnya gimana? Ya kan? Terus yang berikutnya adalah Yesaya 48 ya. 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, ini firman loh. Kita melayani, tapi juga kita menurut perintahnya. Ya. Maka damai sejahteramu
akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Firman. Jadi kita melayani dia, ya. Tapi juga kita harus tunduk pada perintahnya gitu loh. Amin. Gitu. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jadi kalau kita mau melayani dengan sungguh hati, gitu, ya dengan sungguh hati menaati perintah dia. Artinya itu kita mau percaya sama dia penuh. Kan perintah itu kita percaya sama dia penuh. Ya. Ya. Firman yang terakhir adalah Mazmur 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Jejakmu itu Tuhan. Yes. Kakiku tidak goyang. Amin. Jadi intinya ada 3. Kalau kita mau sepenuh hati ikuti perintahnya, ya, kita lebih dahulukan sama dia dan mengasihi. Yes. Ya. Terus kedua adalah kalau kita taat sama perintahnya, berkat damai sejahtera luar biasa. Amin. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Ketiga adalah kalau kita mau ini, kita harus nurut. Kalau kita nurut sama dia, kehidupan kita itu tidak akan goyang. Amin. Kalau kita mengikuti jejaknya dia, Amin. jejaknya Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diadakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kiranya firman yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita Amin. semua. Amin. Yang intinya adalah dahulukan dia, melayani tanpa pamrih. Jangan kita nuntut segala macam. Kita berikan yang terbaik yang kita miliki. Yes. Amin. Tuhan roh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doanya. Amin. Amin. Makasih Pak. Saudara diberkati, amin. Jadi tema hari ini apa? Melayani tanpa pamrih. Ya, puji Tuhan ya. Kita dikasih satu pengajaran ilahi. Ya, saya teringat saudara, saya dengan Pak Feriadi ini dari tahun 2007 sudah melayani tunanetra. Dan kami tidak punya pekerjaan apa-apa. Betul ya Pak Feri? Kami hanya melayani Tuhan. Ya, kami hanya melayani Tuhan. Tapi sampai sekarang ini saya dengan Pak Feri pernah makan batu nggak Pak? Tidak pernah. Kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan hari ini juga yang melayani Tuhan ada yang dari Bekasi loh. Itu si main drummer kita. Itu WL tadi dari Bekasi. Pak Feriadi dari sini. Itu ada Ranger Cibubur. Semua melayani. Mereka tanpa pamrih saudara. Dan hari ini kita belajar sesuatu. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, seberapa sih PK yang mereka dapatkan di sini? Enggak seberapa saudara. Sama ongkos juga habis. Tetapi karena mereka mau melayani dengan penuh sukacita tadi Pak Hartono dengan desa itu punya damai sejahtera yang mengalir tanpa henti-hentinya. Mereka kasih yang terbaik buat pelayanan hari ini. Amin. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa tadi waktu kita menyembah. Dan saya juga mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Kasih yang terbaik. Saudara punya talenta apa? Kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan melihat berkat yang datang dari kita itu dari Tuhan hanya menganggap remeh. Tapi karena Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Karena dia mengasihi saudara dengan saya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, tadi kita sudah dapat satu pengajaran ini. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Sehingga Tuhan akan perhitungkan saudara. Ya mungkin saudara nggak melayani. Tapi ibu-ibu yang ada di rumah bisa melayani suami, bisa melayani keluarga. Kasih yang terbaik. Bahkan suami kasih pelayanan yang terbaik kalau saudara ada di rumah. Bahkan mungkin saudara berjual kerupuk atau yang sebagainya, micin. Kasih yang terbaik. Saya yakin pasti saudara yang kasih sama Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan kasih yang terbaik buat saudara yang saya. Amin. Dan ini satu pengajaran yang luar biasa. Pelayanan tanpa pamrih. Saya yakin Tuhan tidak akan tutup mata.
pasti Tuhan akan melihat kehidupan saudara. Amin. Ya, apapun talenta saudara, apapun keadaan saudara, mungkin saudara mengalami sesuatu, tapi kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan serong, jangan pikiran-pikiran yang enggak. Arahkan hidup saudara sama siapa? Firman Tuhan. Lakukan yang tiga tadi itu, lakukan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Lakukan firman Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan saudara. Aku tidak akan sekali-kali membiarkan saudara. Ya, terima kasih Pak Hartono yang sudah menyampaikan firman Tuhan, baik yang ada di streaming YouTube Yayasan Anak Terang maupun yang di TikTok. Tuhan Yesus akan selalu memberkati saudara. Baik, kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Singer. Kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun persembahan kami hari ini, biar itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati operasional IATM Tuhan. Hamba percaya semuanya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi. Hamba percaya apapun yang kami beri, itu semua karena Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Ayo WL Singer. Ada ini ya? Yuk. Ada mic. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, sembari teman-teman menyiapkan persembahan dan memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan. Ya, nanti kalau yang sudah selesai boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian, Aba ya Bapa. Dapat terindah di dalam
Baik teman-teman, saudara diberkati, amin. Terima kasih untuk present worship-nya Pak Feryadi, Pak Arianto, Yonatan, Pak Yosua, dan Anggi, dan Joko. Luar biasa hari ini ujian penyembahan. Terima kasih hari ini kehadirannya 43 orang, luar biasa ya. Di kemuliaan luar gitu kan, dan sampai itu juga dengan anak-anak di bawah. Saya percaya semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan ya. Sekali lagi Pak Hartono terima kasih. Nanti habis doa siapa doa berkat Pak buat kita. Sekali lagi Fian makasih ya. Udah hadir ya. Sabtu nanti kesaksian pujian lagi ya, buat gitar ya. Bu Christine makasih Bu Pak Teddy makasih Pak. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik teman-teman, kita mau lihat tayangan dulu 17 Agustus ya. Kita mau merayakan 17 Agustus. Doakan biar semuanya tercukupi untuk dana. Ada perlombaan, ada karaoke, sedang karaoke sudah selesai audisi ya. Sudah mau masuk semifinal, ada main gaple, ada masukin paku di botol. Tunanetra bisa masukin paku di botol itu luar biasa karena nggak melihat. Terus ada makan kerupuk juga, kita mau merayain. Kerupuk Bangka lah. Nah ini tahun lalu kita ngerayain ini. Ada main gaple catur. Ini yang tahun lalu. Gaple. Gimana kabar? Pak Ferry main catur tuh. Main catur. Main catur. Lawannya si Edo. Dia lawan Edo, Pak Freddy lawan Edo dulu. Anak-anak lagi main. Anak keluarga tunanetra di luar. Nanti juga kita ngerayain sama-sama anak-anak keluarga, nanti diundang oleh semua. Ngerayain. Ini makan apa ya? Hah? Makan kerupuk. Wah. Tunanetra makan kerupuk. Perayaan 17 Agustus tahun lalu, dan hari ini juga kita mau tanggal 17 nanti kita mau merayain ulang tahun Republik Indonesia ya. Sudah berlangsung ya lomba-lomba, sudah audisi, dan nanti puncaknya tanggal 17. Anak-anak juga hari ini lomba juga di bawah. Doakan ya teman-teman biar jadi berkat buat kita semua ya, anggota YATM yang tunanetra. Kita undang nanti semua untuk merayakan 17 Agustus ya teman-teman. Kalau teman-teman rindu mau menabur untuk, mungkin ada yang Pak Charlie, aku aqua gelas 2 kardus atau berapa kardus ya, silakan. Oh Pak Charlie, aku ini ya, karena kita sangat kerjasama di tempat ini untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan ya. Ya teman-teman, mungkin Pak Charlie ini, Yonatan bilang Pak, aku mau tambah hadiah karaoke. Silakan, tidak apa-apa, kita sama-sama kok di sini ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu kita mempersiapkan tuh juga hadiah-hadiah. Nah, setiap perlombaan ada karaoke yang kita utamakan, karaoke yang luar biasa ini ya, suara-suaranya ternyata tunanetra itu bagus-bagus semua tuh. Aduh luar biasa. Dan juga gaple
Waduh, luar biasa. Kita siapin semua hadiah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, nanti tanggal 17 teman-teman harus hadir ya. Baik teman-teman. Hari Rabu ada untuk Ya. Oh ya, hari Rabu ada audisi lagi. bukan semifinalnya Pak. Semifinalnya hari Rabu ya. Yang sudah ini karaoke nanti datang ya. Yang nanti koordinator kasih tahu. Ketuanya nanti kasih tahu, ketua. Panitianya nanti kasih tahu untuk hadir untuk semifinal karaoke ya. Dengan gaplay juga itu. Ya teman-teman ya. Hari Rabu kita doa puasa ya. Nah, untuk pengumuman sepekan teman-teman, hari Senin kita ada kubu doa di online WA. Nanti Anggi akan kirim WA-nya ya. Nah, terus hari Selasa mulai pukul 22 sampai hari Rabu pukul 12 kita ada puasa. Nah, doa puasanya nanti hari Rabu pukul 10.30 sampai selesai. Teman-teman silakan hadir untuk kita doa puasa, kita berdoa untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita hari Rabu jam 10.30. Tapi kita awali dulu puasa dari jam 10 malam Selasa sampai jam 12. Kita puasa, nanti kita buka sama-sama puasa di tempat ini. Ya, kita sama-sama memuliakan Tuhan, ya, sama-sama meninggikan Tuhan. Yang kita akan masuk di doa puasa hari Rabu pukul 10.30. Nah, hari Sabtu kita akan ada ibadah juga seperti ini jam 10. Kita dilayani oleh GKSI Rehoboth ya, yang ada di PIK. Gembalanya yang akan melayani kita di tempat ini ya. Dan ada lagi yang mau bertanya? Kalau 17 jam berapa tepatnya? 17 nanti kita jam 9, setengah 10-an kita mulai. Hah? Tahun lalu jam 9. Jam 9 ya, jam 9 kita akan mulai. Kita kan ada ibadah dulu ya, jam 9 kita buat ibadah 1 jam. Dan kita akan setelah itu perayaan langsung karaoke, final karaoke. Finalnya Pak. Final ya, final karaoke-nya ya. Itu aja, ada lagi? Baik, sekali lagi terima kasih semuanya yang kehadirannya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman ada yang gak kebagian makanan, minta maaf. Karena kita cuma varian Pak Artono ada kirim 40 kita untuk kita makan sama-sama di tempat ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Artono buat firman Tuhan. Nanti habis doa syafaat kita akan terima doa berkat yang datang dari Tuhan melalui hambanya Pak Artono. Yuk, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, tanpa perluas. Daerahku dan kiranya, oh dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau ibadah kami sudah berakhir. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Bahkan firman-Mu Engkau sudah berikan kepada kami melalui hamba-Mu Pak Artono. Kami percaya satu pengajaran ilahi yang kami sudah terima hari ini akan membawa kami melihat perkara-perkara yang ajaib yang Engkau berikan buat kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu untuk Tuhan semuanya. Bahkan melayani untuk Tuhan semuanya. Bahkan apapun, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, semua kami lakukan untuk Tuhan semuanya. Tanpa pamrih Tuhan. Biar Engkau lihat hati kami ya Tuhan. Dan kami hari ini sudah mendapatkan pengajaran-Mu.
Berkati hamba-Mu Bapak Hartono Tuhan. Hamba berdoa, biarlah pengurapan ilahi, pewahyuan ilahi turun dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menyatakan isi hati-Mu ya Bapa, melalui pelayanan-pelayanannya, melalui pekerjaannya. Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana, memulihkan jiwa-jiwa yang di luar sana, menyembuhkan jiwa-jiwa yang di luar sana. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, sebagai pengacara Tuhan, Engkau yang selalu akan kirim customer-customernya untuk membela satu kebenaran ilahi di tengah-tengah kehidupan Bapak Hartono. Berkati keluarga besarnya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan, biar mereka melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat Fian Tuhan. Bapa, biar dia kiranya melihat sesuatu yang luar biasa. Amin. Di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan. Yes. Dia Amin. bukan sendiri, Ya. tapi ada bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan ilahi menyertai Fian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi dia Tuhan, sehingga Engkau pakai lebih dahsyat lagi di dalam kehidupannya dia Tuhan. Kau bukakan tingkat-tingkat sorgawi turun dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga dia boleh melihat mukjizat yang terjadi dalam kehidupannya ya Bapa. Berkati ibu dan bapaknya ya Tuhan. Hamba percaya mereka akan selalu senantiasa setia di hadapan-Mu. Kami berdoa buat istrinya Bapak Yosua ya Tuhan, Mbak Dwi. Sudah diperiksa ada miom. Bapak, kami berdoa Yes. Tuhan. dulu sampai sekarang mujizat masih ada. Amin. Dan Bapak percaya miomnya sudah tidak ada. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin Tuhan. kesembuhan terjadi buat Mbak Dwi Tuhan. Yes. Dan pujilah Engkau Bapa di sorga. Bapak, kami berdoa yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang terikat sudah dibebaskan, Amin. yang punya beban sudah diangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan turun tangan. Bahkan pemerintahan yang baru nanti di bulan Oktober, Tuhan turun tangan. Sekali berkati ATM Tuhan. Hamba percaya Engkau yang membuka, Engkau yang akan selalu menyertai, sehingga ATM boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan ATM berada. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati 17 Agustus kami akan merayakan. Tuhan, Kau cukupkan semuanya, dan hamba percaya Engkau sudah cukupkan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk dana 17 Agustus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati perlombaan-perlombaan. Kami akan merayakan dengan penuh sukacita. Berkati juga teman-teman yang melayani hari ini ya Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik. Mereka memberikan yang terbaik hari ini buat Tuhan. Hamba percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau pulang, jauhkan kami dari maut. Jauhkan kami dari kecelakaan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari pencobaan. Bahkan jauhkan kami dari penyakit yang mematikan. Bahkan iblis setan tidak akan menyentuh tubuh jiwa roh kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mendapatkan perlindungan, penyertaan, kuasa daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami mau pulang ya Tuhan. Kami mau terima berkat yang datang daripada mulai hamba-Mu Bapak Hartono. Mari kita angkat tangan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, kesaksian dan berkat yang disampaikan oleh Pak Jendi. Kalau sebentar kami ingin pulang, Kau kiranya memberkati kami, tibakan kami ke tempat kami masing-masing, tidak berkurang suatu apapun. Semua ini kami hanya berserah pada tangan-Mu Tuhan, atas berkat anugerah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita foto bersama dulu dengan Pak Tono, pemain musik, singer, Anggi, yuk.